Halo teman, ketemu lagi di channel saya di Dirgantara Bastian. Kemarin di kolom komentar banyak banget yang minta ke saya, Bang, bikinin video dong buat Lambodor. Plus minusnya Lambodor itu apa? Terus suka dukanya Lambodor itu seperti apa? Oke, kita akan bahas. Untuk mobil ini bukan reviewnya ya, kita hanya ngebahas di Lambodornya, di pintunya, pintu gunting seperti ini. Pertama, untuk bikin pintu gunting seperti ini, berapa biaya yang kalian butuhkan? Biaya pemasangan Lambodor itu sekitar 4 juta. Itu udah berikut engselnya, udah berikut hidroliknya, hidrolik baru. Dan ada juga beberapa yang rekanan saya yang biasa masang pintu Lambodor ini, ada beberapa opsi ya. Ada yang pakai hidroliknya 2, tapi kecil-kecil. Ada juga yang pakai hidrolik 1 seperti ini. Hidroliknya 1 seperti ini, tapi gede hidroliknya. Dan untuk kalian bilang kelemahannya, apa namanya, plus minusnya Lambodor ini seperti apa, saya akan menunjukkan kalian. Pertama, dari sisi bukanya. Ini bukanya tidak bisa full, hanya 50%. Jadi kalau misalnya kalian punya postur tubuh gendut, terus gede badannya, ini pasti akan susah masuk seperti ini. Saya juga ini agak lumayan gede perutnya, tapi masih bisa masuk sih. Cuma kalau untuk yang lebih gede dari saya lagi, mungkin akan merasa sempit buat masuk. Dan untuk nantinya ketika mobil ini kalian pinjamkan ke saudara atau ke teman-teman atau ke siapa rekan kalian yang mereka nggak tahu ini pintunya udah pakai Lambodor, dia akan maksa seperti ini bukanya. Itu bahaya, itu engselnya bisa rusak di bagian dalam sana, engselnya bisa patah karena itu las-lasan semua ya. Nah, itu satu suka dukanya. Plus minusnya, bukaannya tidak selebar aslinya, tidak selebar aslinya. Dia hanya segini. Dan untuk bukanya, ini karena pakai hidroliknya 1, ini enteng. Bukanya itu nggak berat. Nah, tapi punya resikonya itu di hidroliknya nanti. Karena ketika kalian sering buka tutup seperti ini, ya kan, sering naik turun, itu lama-lama mungkin hidroliknya dia akan lemah, akan lemah, terus dia nggak kuat mengangkat pintu yang berat ini, akhirnya dia turun. Ataupun kalian bisa buka seperti ini, tapi harus kalian pegangin seperti ini. Dan untuk kerusakan hidrolik sendiri, saya juga kurang tahu berapa lama waktunya setelah dari pemasangan ini ya. Bisa mungkin 3 bulan atau 6 bulan, atau mungkin bisa bertahan 1 tahun, tergantung kalian pemakaiannya seperti apa, kalian asal-asalan apa enggak pemakaiannya. Dan untuk bukanya memang enak seperti ini. Ketika kalian nongkrong di parkiran, ya kan, ketika kalian ketemu teman-teman, pintunya buka gunting seperti ini, kan seperti mobil sport ya, seperti Lamborghini, bukan Lambodor. Cuma Lamborghini diaplikasikan pintunya saja ke mobil ini. Tapi untuk plus minusnya seperti itu. Terus ada lagi plus minusnya, karena ini kita rubah seperti ini. Ini ada beberapa kabel yang perlu dipanjangkan, karena kan dia ukuran dimensinya berubah ya, lebih jauh, lebih ke atas, lebih panjang. Jadi di sini ukuran kabelnya itu kita panjangkan, kabel power window ya kan, terus kabel speaker itu kita panjangkan juga. Atau misalnya kalau misalnya udah dipakein retract, kabel retract juga kita panjangin juga. Dan resikonya karena sering ketarik-tarik, itu bisa putus, kabel sini itu bisa putus, kabel yang kita panjangkan tadi. Atau kalau misalnya kalian bukanya kasar seperti ini, karena ini ketarik kabel ini, itu bisa putus. Nah, itu salah satu plus minus Lambodor. Terus kalau misalnya ketika nanti udah nggak presisi ya, ketika diangkat seperti ini, biasanya akan ketemu fender di sebelah sini. Nah, kalau untuk ini sih, ini setelannya masih aman, masih belum berubah. Cuma ketika nanti setelannya berubah karena pemakaian, karena sering buka tutup, mungkin presisinya akan berubah. Jadi nanti pintu ini akan menggeser ke sini, ke fender. Dan catnya di bagian sini
itu ada kemungkinan bisa terkelupas nantinya. Terkelupas sama ininya, sama pintunya, karena ketabrak pintu ya. Saya akan contohkan kalau misalnya kalian tidak presisi ininya, posisi engselnya udah nggak presisi lagi. Jadi ketika ngebuka itu, di sini kena ke fender sini nih. Nah, di sini nanti akan melupas catnya karena ketabrak pintu ya. Kalau ini alhamdulillah masih aman. Nah, terus selain di fender, ketika misalnya pintunya udah nggak presisi, kalian habis buka seperti ini ya, kalian tutupin. Gini lah misalnya. Kalau udah nggak presisi, dia nggak bisa langsung nutup seperti ini. Dia akan nyangkut dulu, nah kayak gini. Dia nggak bisa langsung rapet. Nggak bisa langsung rapet ke sana. Dia akan keganjel dulu, engsel di bagian sini itu keganjel karena nggak masuk ke pas posisi lubang sini ya, lubang-lubang engselnya. Jadi pasti akan ngeganjel. Kalau ini posisinya karena masih presisi, masih enak tutupnya. Kita buka seperti ini, kita tutup lagi. Nah, ini masih pas. Tapi ketika udah berubah engselnya, pasti akan seperti ini. Atau terlalu bawah misalnya, nah ada bunyi druk kayak gitu. Karena engselnya yang udah berubah posisinya. Nah ini seperti ini ya, tidak bisa pas. Dan lagi-lagi itu karena tergantung pemakaian. Kalau misalnya kalian makainya bagus, makainya halus, nggak asal buka gini, nggak asal buka naik ke atas, mungkin akan kuat bertahan ya sekitar 6 bulan atau mungkin bisa juga 1 tahun ya, tergantung pemakaian sama perawatan. Dan untuk spare part yang pertama kali rusak itu pasti di hidroliknya. Hidrolik buat ngangkat pintunya itu pasti yang akan pertama lemah ya, dia di hidroliknya. Dan oke, itu udah saya jelaskan ke kalian ya, ke teman-teman, plus minus lambodor itu seperti apa, ya seperti yang saya jelaskan barusan. Jadi recommended nggak lambodor ini dipakai buat mobil harian? Kembali lagi ke kalian pengen mengutamakan gaya, pakai lambodor. Kalau kalian pengen terlihat bergaya di depan teman-teman, terus di depan keluarga atau di parkiran di mana, bukanya ke atas. Tapi kalau kalian pengen yang fungsional ya saya sarankan sih jangan pakai lambodor, pakai pintu biasa saja. Akses masuknya lebih luas, lebih lega, terus tidak ada risiko kerusakan di hidrolik, itu fungsional ya. Jadi terserah kalian mau mengutamakan fungsional atau buat gaya-gayaan atau buat fashion kalian. Tinggal kalian yang tentukan sendiri. Oke, itu udah saya jelaskan tentang plus minus lambodor. Mungkin sedikit memberitahu ke kalian, sedikit menginspirasi kalian plus minus suka duka lambodor itu seperti apa. Nanti ketemu di video berikutnya.